Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan dunia sepak bola, utamanya perkembangan timnas Indonesia, mulai dari pemain, kemudian calon pemain naturalisasi, misalnya pemain diaspora, hingga kemudian schedule dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sepak bola, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan selalu saya sajikan, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi teman-teman, monggo bagi kalian yang berkenan, silahkan klik tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Di video kali ini, saya ingin mengupdate dua informasi penting. Yang pertama, soal calon pemain naturalisasi yang saat ini santer sedang didekati oleh PSSI. Dan yang kedua adalah peluang Elkan Bagot untuk kemudian comeback bersama timnas Indonesia. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dari informasi yang pertama, bahwa saat ini lagi booming, PSSI disebut-sebut sedang menjalankan misi operasi senyap rahasia untuk kemudian menaturalisasi penyerang FC Utrecht, yaitu Ole Roemeny. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengamat sepak bola tanah air, pengamat sepak bola senior, yaitu Bung Ropan, dalam sebuah kanal YouTube-nya. Jadi teman-teman sekalian, nama Ole Roemeny ini belakangan ini memang sedang menjadi topik yang hangat untuk kemudian dibahas. Tidak hanya oleh para pengamat sepak bola, tetapi juga oleh media massa. Saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengar nama Ole Roemeny yang sering memang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Karena pemain yang satu ini kabarnya akan menjadi atau akan segera dinaturalisasi oleh PSSI. Secara peluang, kalau kita menakar peluang Ole Roemeny, memang pemain ini memiliki peluang yang cukup besar untuk kemudian dinaturalisasi oleh PSSI. Di tengah kondisi timnas Indonesia yang memang sedang membutuhkan seorang striker, seorang pemain di lini depan yang diharapkan nanti mampu memporak-porandakan pertahanan lawan. Banyak orang berpikir bahwa Ole Roemeny ini sangat cocok untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Tapi kenapa? Apa yang membuat pemain ini begitu istimewa sebagai seorang pemain depan? Yang pertama, tentu saja jelas pertimbangannya adalah karena Ole Roemeny memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ibu. Menurut akun Instagram Football Indonesia, nenek Roemeny dari pihak ibu itu kelahiran Medan, Sumatera Utara. Itu pertimbangan yang pertama kenapa pemain ini begitu istimewa. Pertimbangan kedua adalah bahwa Ole Roemeny merupakan striker ideal bagi timnas Indonesia saat ini. Roemeny memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat serta penyelesaian akhir yang mumpuni, yang kompeten, yang tajam. Atribut itu pun bisa terlihat dari jumlah gol yang dikoleksi oleh Roemeny di level klub. Menurut data Transfer Market, Roemeny telah mendulang 39 gol dan 15 assist dari 177 pertandingan di seluruh ajang di level klub. Dari 39 gol tersebut, 12 diantaranya ditorehkan bersama Nick Nijmegen. 14 gol dengan tim FC Emmen, dan selain itu juga dia juga mencetak 10 gol ketika membela Nick Nijmegen U19. 1 gol bersama FC Utrecht dan 2 gol dengan Nick Nijmegen usia U21. Ole Roemeny itu tercatat pernah juga membela timnas Belanda level usia. Menurut sumber yang sama, bahwa Ole Roemeny ini pertama kali mendapat kesempatan membela timnas Belanda U15 pada tanggal 13 November 2014. Dia kemudian memperkuat timnas Belanda U18 pada 23 Maret 2018. Membela timnas Belanda U19 pada 5 September 2018 dan kemudian timnas Belanda U20 pada 15 November 2019. Secara keseluruhan, dia memang telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama timnas Belanda di level usia atau di kelompok usia, di kelompok umur.
Namun dia belum pernah sekalipun bertanding untuk Belanda di level senior. Oleh sebab itu teman-teman, dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, maka kehadiran oleh Romeni itu bakal mendongkrak ketajaman di lini depan timnas Indonesia. Jika dilihat dari statistik dirinya sebagai seorang striker, pemain depan, Romeni ini mampu untuk kemudian menciptakan gol dan memiliki statistik yang mumpuni sebagai seorang pemain di lini depan. Apalagi kita memang, timnas kita itu membutuhkan seorang striker yang punya kemampuan one shot, one goal. Dan kita harapkan itu ada pada diri seorang Romeni. Dengan kemampuan seperti itu, maka teman-teman tidak heran kalau PSSI diam-diam sedang menyiapkan cara untuk membawa pemain tersebut ke timnas Indonesia. Mau dibungkus gitu. Nah, oleh Bung Ropan, misi ini disebut sebagai operasi senyap. Katanya operasi tersebut itu dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Tidak boleh bocor sedikit pun. Sebab informasi mengenai proses naturalisasi pemain ini oleh Romeni baru akan dibuka ke publik setelah pemain yang bersangkutan oleh Romeni datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Tetapi memang kalau kita pikir-pikir ulang, agak lucu juga ketika misalnya Bung Ropan menyebutkan bahwa sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi, silent operation dengan tidak gembar-gembor. Tapi kemudian informasi ini bocor seiring Bung Ropan yang menyampaikan hal tersebut di kanal YouTube-nya baru-baru ini. Memang tidak secara detail disampaikan karena Bung Ropan sendiri juga tidak tahu informasi detailnya seperti apa. PSSI menutup diri untuk memberikan informasi. Tapi ketika Bung Ropan menyampaikan informasi tersebut di kanal YouTube-nya baru-baru ini, maka sebenarnya operasi ini sebenarnya sudah tidak silent lagi, tidak senyap lagi gitu ya. Karena masyarakat Indonesia tahu kalau PSSI sedang diam-diam melakukan pendekatan untuk menaturalisasi sang pemain. Tapi tidak apa-apa teman-teman, setidaknya kita menjadi tahu kalau Romeni itu sedang dalam bidikan PSSI. Kita doakan saja dalam waktu dekat sudah ada hasil yang jelas. Tentu hasil yang kita inginkan adalah hasil yang positif bahwa Romeni mau menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia mengenakan seragam merah putih lambang Garuda. Ini yang kita butuhkan. Kita sedang benar-benar butuh seorang striker. Kita sedang benar-benar membutuhkan seorang pemain lini depan yang tajam, dan saya harapkan itu ada pada diri seorang Romeni, teman-teman. Kemudian informasi kedua yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan ke kalian semua adalah soal peluang comeback-nya Elkan Bagat bersama timnas Indonesia. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu juga. Lalu seberapa persen sih peluang comeback-nya Elkan Bagat bersama timnas Indonesia? Jujur saja saya tidak bisa memberikan kalian jawaban dalam bentuk angka berapa persen. Tapi yang pasti sampai saat ini PSSI tetap menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang oke dengan Elkan Bagat. Yang artinya Elkan Bagat tetap memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan Elkan Bagat dengan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia memang kabarnya itu tidak baik-baik saja. Yaitu setelah Shin Tae-yong tidak memanggil back Ipswich Town itu dalam 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terutama saat Indonesia menjamu Irak dan Filipina di Gelora Bung Karno. Hal ini buntut dari Elkan Bagat yang disinyalir mangkir dari pemanggilan untuk playoff Olimpiade tahun 2024. Sejak saat itulah kemudian Elkan Bagat untuk pertama kalinya tidak disertakan oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad Garuda, ke dalam skuad timnas Indonesia. Padahal sebelum itu Elkan selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong. Bahkan Elkan juga sering menjadi pilihan utama Shin Tae-yong
di pos lini belakang. Meskipun demikian teman-teman, kabar baiknya PSSI tetap menjalin hubungan yang baik dengan Elkan Bagot. PSSI menjaga peluang untuk memanggil Bagot sewaktu-waktu kalau timnas Indonesia membutuhkan jasa dan tenaganya. Memang tanpa Elkan Bagot, lini belakang timnas Indonesia ini sebenarnya sudah sangat gemuk. Di pos lini belakang, kita itu sudah punya Justin Hubner, kemudian Jai Itzes, ada juga Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Jordi Amat, hingga kemudian Nathan Choaon, yang juga bisa dimainkan sebagai stopper. Namun pada pertandingan awal putaran ketiga nanti, Indonesia dipastikan, jadi sudah dipastikan Indonesia tidak akan memainkan Justin Hubner karena akumulasi kartu kuning. Nah, oleh sebab itu, absennya Justin Hubner ini bisa menjadi berkah buat Elkan Bagot. Siapa tahu gitu ya, Sintayong butuh pemain pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Justin Hubner. Maka Elkan Bagot bisa mengambil peluang di situ. Itulah kenapa Elkan Bagot punya peluang untuk comeback. Jadi kira-kira itulah peluang yang dimiliki oleh Elkan Bagot untuk kembali bermain bersama timnas Indonesia. Ya, walau bagaimanapun ini harus menjadi peluang ya, terutama nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan dimainkan pada bulan September. Kita berharap apapun keputusan Sintayong nanti, apakah akan memanggil pulang Elkan Bagot atau tidak, semoga itu menjadi keputusan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga juga bisa memberikan kebaikan ke depan bagi timnas Indonesia dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini penting. Selain Elkan teman-teman, tentu saja kita tetap berharap PSSI nanti berhasil sukses menaturalisasi oleh Romeni agar timnas Indonesia memiliki tambahan pemain di lini depan. Pemain yang kita harapkan mampu menjadi daya gedor timnas Indonesia untuk menjebol gawang lawan, untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Karena yang paling penting dari sebuah pertandingan sepak bola adalah gol. Meskipun gol memang bukan satu-satunya yang menarik dari olahraga ini. Tetapi ya tetap saja gol kita butuhkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya share ke kalian. Kalau benar oleh Romeni nanti bisa dinaturalisasi oleh PSSI dan berhasil, artinya oleh Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka kita harapkan pemain yang satu ini menjadi striker antagonis di lini depan timnas Indonesia. Striker yang memiliki kemampuan one shot, one goal. Itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Dan di akhir topik yang saya sampaikan, saya tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih saya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sudah memberikan komentar-komentar positifnya. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk share dan subscribe. I'll see you on the next video.